Shalom. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan dalam Amsal pasal 16 ayat 8 dan 13. Amsal pasal 16 ayat 8 dan 13. Demikian firman Tuhan. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Ayat 13. Bini yang benar dikenal raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagialah kita yang tidak hanya mendengarkan, tetapi kita melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara, kita masih dalam tema nilai-nilai GSCA. Kalau minggu yang lalu saya dikasih kepercayaan tentang rendah hati, tetapi pada malam ini kita akan belajar tentang nilai kejujuran. Saya beri tema kita, tetaplah hidup dalam kejujuran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat merujuk pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur bisa dikatakan seperti berkata apa adanya. Jadi dalam kata-katanya itu tidak dibuat-buat. Jadi apa yang dia ketahui, apa yang dia pahami, itu yang dia katakan. Dia tidak berbohong. Nah, pada saat ini Bapak Ibu, kita kadang-kadang dihadapkan, ya, kita kadang-kadang diuji, dan saya percaya semua anak-anak Tuhan pasti pernah mengalami. Kalau belum pernah, suatu saat pasti akan mengalami dalam dunia pekerjaan atau ketika kita mengurus sesuatu. Saya katakanlah, kalau kita mengurus SIM, di situ kejujuran kita akan dites, dan kejujuran mau tidak mau itu mengarahnya nanti uang. Semua lari ke sana. Kita akan ditawarkan ke sana. Memang ada polisi yang benar-benar mau menguji kita, tetapi ada kalanya, ada yang tidak sesuai dengan SOP, ya, dengan yang ditentukan. Artinya kalau cepat kita keluarkan loi. Syukur di Singkawang sudah tidak ada. Kalau dulu di Singkawang masih ada. Nah, di Kalimantan Barat masih ada juga. Jadi kalau kita mau buat SIM motor cepat ada, ya. Begitu juga mobil. Kalau mau buat jalur cepat ada. Tapi pasti ada tawaran. Bayar sekian, kita akan gunakan orang dalam ini. Kita akan diuji Bapak Ibu Saudara. Dan kadang-kadang kita sebagai orang percaya pun terjebak. Karena kita berpikir capek-capek, bolak-balik. Kita kadang seringkali kita menilai kita dipermainkan. Sudah benar menurut kita, istilahnya itu ujian praktek SIM C atau SIM A, untuk mengikuti aturan itu berkali-kali kita tes. Kalau dari teman bicara itu kadang sulit, tapi kalau kita coba, apa salahnya, ya? Tapi sebagai warga negara yang baik harus kita mengikuti jalur yang benar. Apa misalnya nggak bisa, minggu depan lagi nggak bisa lagi. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam dunia pekerjaan juga demikian. Satu saat ada hamba Tuhan dan cerita kepada saya, Bapak Saudara. Satu saat ada tawaran, ya, CPNS. Karena seharusnya itu dibuka untuk umum. Seharusnya itu dibuka untuk umum. Dan ini juga terjadi di lingkungan anak-anak Tuhan. Seharusnya itu untuk semua anak-anak Tuhan boleh ikut tes itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ya, ditawarkan, kamu mau ikut, mau jadi PNS enggak? Tanpa tes, dengan harga sekian. Dia dikasih 3 kali kesempatan. Pertama ditanya, mau enggak? Dia jawab tidak.
2 kali dipanggil lagi, beliau menyembah Tuhan ini. Dia jawab tidak. Dan ketiga kali dan dipanggil, dia katakan, iya, saya bersedia untuk tidak. Saya bersedia untuk tidak. Apapun tawarannya saya tidak akan ambil itu. Padahal itu misalnya ada dikasih, kamu bayarnya 3 juta, baru berapa diusahakan pinjam. Tetapi karena pendirian iman yang teguh di dalam Tuhan, dia berani katakan tidak. Luar biasa. Saya kasih jengkol untuk hamba Tuhan ini. Dia berani mengambil resiko karena dia tahu bahwa jalan hidupnya itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, di sini dalam pekerjaan pun kejujuran diuji Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan kalau kita mau tes CPNS misalnya, kita juga akan ditawarkan banyak calon. Kamu mau lulus nggak tanpa tes? Apalagi mohon maaf di daerah Bengkayang itu luar biasa. Ya, saya nggak tahu di posisi mana. Teman saya itu dia cerita itu sudah lulus, ya, sudah lulus dengan nilai tertinggi. Tetapi pada saat pengumuman resmi itu namanya tidak ada, disalib oleh putra daerah atau disalib oleh orang dalam. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bahkan sekarang ini orang yang gencar-gencarnya P3K, ya, ini luar biasa. Di Singkawang ini itu terjadi luar biasa. Saya pengalaman cerita pengalaman kisah nyata istri saya itu sudah besok mau masuk itu diterima di negeri. Ketahuan kepala dinas, stop, tidak boleh. Karena itu tadi ada titipan orang dalam. Orang yang dikasih Tuhan. Di sinilah kita anak-anak Tuhan diuji kejujuran hidup kita. Kalau kita bisa, mungkin bisa, tetapi kita bisa mengeluarkan ini. Tetapi saya katakan sama istri saya, tenang, waktu Tuhan selalu yang terbaik. Saudara, kita kadang-kadang diuji. Bagaimana kita tetap memegang teguh kejujuran. Mohon maaf, saya pernah bertemu kepada etnis Tionghoa dan saya kita berbincang-bincang. Dia sampaikan kepada saya, Pak Guru, prinsip kami orang Cina, sekali kami disakiti, selamanya kami tidak akan percaya. Bahkan saya kira itu bukan prinsip Cina saja. Semua orang pun sekali dibohongi, suatu saat sulit dipercaya. Oleh karena itu mari kita belajar memegang teguh, karena kejujuran adalah bentuk kepercayaan orang lain pada diri kita. Ketika dia mempercayakan sesuatu kepada kita, kita pegang itu, kita lakukan apa yang dikatakan oleh orang lain pada diri kita. Dan jangan sekali-kali kita berkata tidak jujur. Karena sekali kita berkata tidak jujur, terus akan selamanya seperti itu. Saya kasih contoh. Kalau ada anak muda, ketika dia sudah punya pacar, dan kamu lagi yang lebih sakit, dia kata, hai sayang, boleh kenalan nggak? Boleh. Lalu wanita ini bertanya, kamu sudah punya pacar? Kalau dia sudah punya, belum. Ini tidak jujur. Itu akan terjadi lagi, ketemu lagi. Hai sayang, ada apa? Boleh kenalan nggak? Kamu sudah punya pacar? Belum. Ini akan terus menerus dan sampai nanti pun sampai sudah menikah, suka menjadi pria berhidung belang. Bukan hidungnya yang belang, tapi suka gonta ganti pasangan. Ya, itu berawal dari ketidakjujuran. Nah, itu adalah kunci yang pertama bahwa kejujuran adalah bentuk kepercayaan seseorang pada diri kita. Sejauh mana kita memegang kejujuran itu. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus tetap
Alkitab berkata bahwa bibir yang benar dikenang raja. Kalau saya umpamakan orang yang jujur dikasih oleh tuannya, atau misalnya anak-anak di atasnya ada guru. Anak-anak yang hidup jujur pasti gurunya senang gurunya. Tetapi kalau anak-anak yang tidak berkata jujur, ditanya dia jawab enggak ada. Kamu merokok ya? Enggak. Kamu minum arak ya? Enggak. Kamu mencuri ya? Enggak. Guru enggak akan senang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus belajar pada anak-anak. Ya. Paling gampang kalau kita bertanya kepada anak-anak itu, dia gampang berkata apa adanya. Karena saya pernah bertanya. Jadi teman saya itu seorang guru, dia punya celengan itu kira-kira kalau dikumpulkan itu mungkin sekitar 5 juta. Dia mau pulang ke Jawa. Dan celengannya itu hilang itu nggak ada jejak sedikit pun, ya, nggak ada jejak sedikit pun. Pas dia mau buka, uang 100 ribuan itu nggak ada sama sekali. Tersisa hanya uang celengan. Dan mulai teman saya ini, tapi bukan di Singkawang. Waktu dulu saya pernah mengajar di tempat yang lain, ya. Kemudian dia mulai berkata, wah kayaknya sudah mulai ada tuyul di rumah saya. Karena tidak ada jejaknya sama sekali. Ternyata setelah saya selidiki, karena saya tahu siapa yang kira-kira yang paling degil di sekolah itu, anaknya, dan saya panggil. Saya bertanya, ternyata memang benar. Dia ngomong apa adanya, dia buat teman. Dia ngambilnya itu pakai kasok besi yang lengkungan itu. Ya, itu kalau pasti tidak ada bekas jejaknya, karena itu lembut, ya. Jadi kalau orang lihat mencuri itu pakai itu gampang untuk mencongkel. Dan benar Bapak Saudara, lebih gampang kita bertanya kepada anak-anak daripada kita bertanya kepada orang dewasa. Karena anak-anak pada dasarnya selalu berkata apa adanya, gampang jujur ketimbang orang yang dewasa. Orang dewasa kalau bertanya ini itu. Saya punya teman juga, ketika dia mempercayakan suatu kerjaan kepada orang ini, suruh kerja ini, minta dibayar dulu sampai habis. Ketika uangnya sudah habis dibayar, dia tidak melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ini sudah tidak jujur, dan ini berbahaya karena yang dimakan bukan dia sendiri, anak istri juga menikmati dari hasil itu. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mau dipercayakan oleh orang lain, mari hidup jujur. Jadi mari kita semuanya yang hidup dalam Tuhan, kita tetap menjaga diri kita untuk berkata sejujur-jujurnya, berkata apa adanya. Karena di zaman sekarang itu semuanya serba instan. Orang menghalalkan segala cara untuk mencapai ambisi tertentu tanpa adanya usaha dari awal. Karena semuanya pakai uang. Bahkan dari zaman kehidupan Tuhan Yesus, semuanya manusia itu diuji. Yudas diuji dengan uang, ya. Semuanya, apalagi laki-laki, kalau sudah punya uang, hati-hati, gampang sekali jatuh dalam dosa, ya. Karena kita berkata, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Ketika hati kita sudah terpikat oleh uang, kita akan sulit jujur, ya, sulit jujur. Apalagi bagi kita yang dipercayakan untuk memegang bendahara. Saya waktu itu memegang bendahara bos, saya dipercaya. Memang agak sulit luar biasa untuk saudara. Di situ kita diuji benar-benar sejauh mana. Karena orang sekolah-sekolah negeri pasti tahu bagaimana, ya, kalau
mengalihkan uang ini, belanja ini dengan ini dinotatori apa-apa itu sangat sulit. Tetapi apapun bentuknya, kita diajarkan untuk memiliki sikap kejujuran. Itu yang lebih penting. Karena memang kalau kita bekerja itu kadang-kala ada teman-teman yang cari muka, jelekan kita di depan atasan kita, bilang kita begini. Tetapi pada akhirnya apa yang akan dilihat oleh atasan atau oleh orang lain? Kejujuran kita. Bagaimana kita mengerjakan itu dengan bulat? Bagaimana kita mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan dengan sungguh-sungguh, dan itulah yang akan dilihat oleh atasan kita. Yang ketiga, Bapak Saudara, kenapa kita harus tetap hidup dalam kejujuran? Orang yang berbicara jujur dikasihinya. Jadi orang yang berbicara jujur dikasih oleh Tuhan. Tuhan tidak suka kepada orang yang berkata tidak jujur. Kita melihat peristiwa kejatuhan manusia di dalam dosa. Padahal Tuhan hanya bertanya, Adam, apakah kamu melakukan? Tidak. Dia lemparkan itu kepada Hawa. Hawa bertanya, Hawa, kenapa kamu tidak mendengarkan apa yang saya katakan? Ular itu yang menjebak saya. Ini terus dilakukan dan sampai sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau kita melakukan kesalahan, sering kali kita menyalahkan orang lain. Kita tidak sulit sekali untuk benar itu saya yang melakukannya. Maaf, itu kesalahan. Itu jarang ditemukan. Tetapi sering kali ketika kita melakukan kesalahan, kita lemparkan apa yang menjadi kesalahan kita kepada orang lain. Bukan saya. Dia itu yang melakukannya, bukan saya. Hati-hati. Adik-adik, hati-hati. Kalau kalian yang melakukan kesalahan, jangan lemparkan kepada teman yang lain. Oh, dia yang bisa sama saya. Bukan saya. Saya hanya pinjam. Karena itu sudah di kakinya. Itu salah satu contoh. Oleh karena itu, kalau kita mau dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjaga berbicara jujur. Ya, saya suatu saat saya nggak tahu. Mungkin saya ini banyak bercanda, ya Pak, contohnya. Saya ini memang kadang-kadang saya berpikir kalau saya bercanda kadang berlebihan. Jadi suatu saat ketika saya ngomong yang penting pun kepada teman, bercanda kan? Nah, ini Bapak Saudara. Jadi Pak, suatu saat karena kita berlebihan bercanda, tetapi ketika kita mau ngomong yang penting, dia akan anggap itu bercanda. Ini bahayanya kalau kita bercanda berlebihan. Ya, makanya jadi kita kalau mau bercanda kepada siapapun, mau kepada istri. Jadi ini luar biasa. Kami saya sama istri, tapi kadang lucu. Jadi suatu saat saya melas belakang itu. Ya, melas belakang. Kalau ibu-ibu lagi datang bloodnya itu, datang bulan kan seperti singa yang mengaum. Ya. Saya memang menyalahkan diri saya. Saya tidak salahkan istri saya. Karena memang saya yang salah. Jadi ceritanya saya lagi pas belakang rumah, peralon itu saya takut. Karena dia datang bulan, dia tuh mau keramas. Karena mungkin udah baru-baru. Lalu saya bilang, tarik dulu mesin cucinya. Karena memang mesin cucinya cukup berat. Kemudian dia udah ya, saya juga karena lagi dalam plaster, karena pas baru di plaster kan airnya mengalir, langsung roboh itu plaster saya juga agak marah juga, tapi saya marah diam. Jadi kalau saya marah, saya coba mempraktekkan apa yang dalam masuk itu. Kalau lagi marah lebih baik diam, ya, walaupun kita berlawanan dengan nurani kita. Suatu saat terus saya cium keningnya dan dia kata, cium saja sama tembok itu. Oh iyalah, terima kasih lah, nanti saya cium tembok itu ya. Luar biasa. Jadi tapi bapak-bapak
jangan menyerah, jangan kita malah balik marah. Ya, kalau istri sedang bad moodnya itu ya kurang bagus, dirayu. Kita harus contoh para bapak gembala kita luar biasa ya. Jadi tidak dengan membalas kemarahan. Kemudian pas hari Sabtu, jadi luar biasa. Jadi saya rayu ya, ayo mami saya cari uangnya. Nah, jangan begitu lah. Marahnya jangan lama-lama. Saya kontrol ya. Dari pas dia sambil bawa apa namanya penjamur mukanya. Nah itu lah cepat keluar. Jadi kita harus pandai-pandai merayu, ya. Karena kita bertanggung jawab atas istri kita. Kalau istri kita tidak baik, itu yang salah suami. Suami yang salah. Karena suami itu harus membimbing, membina, menjaga, memelihara, menuntun. Jadi kalau kita tidak baik dengan istri, doa kita juga akan terganggu. Oleh karena itu, calon-calon bapak-bapak, peganglah resep ini. Jangan balas kemarahan seorang istri, kita balas dengan kemarahan. Tapi rayulah. Lama-lama dia akan tersentuh. Nah, cium sekali mungkin disuruh cium tembok. Lagi, mungkin disuruh cium tembok lagi. Apa disuruh cium peralon misalnya. Nah, apa-apa. Ini pengalaman luar biasa. Jadi kita harus tetap berkata padanya dan saya akan minta maaf. Nah, itu Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Berbicaralah jujur, berkatalah apa adanya. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan Injil Matius pasal 5 ayat 37 bisa dikatakan, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Selebihnya daripada itu berasal dari si jahat. Kalau kita mencuri lalu kita bilang tidak, itu sumbernya dari si jahat. Tetapi kalau kita berkata kepadanya iya, kita melakukan itu, nah itu kita sudah melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah ada 3 tadi. Kenapa kita harus hidup dalam kejujuran? Kunci yang pertama, kejujuran adalah merupakan bentuk kepercayaan seseorang pada diri kita. Yang kedua, hidup jujur dikenal oleh raja atau berkenan pada orang lain. Dan yang ketiga, hidup jujur dikasihi oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semuanya.